Halo, sahabat angkringan Mas Ratno, kopi jahe, susu, teh, gula batu nikmat sekali. Ya, hari ini kita masih di angkringan Mas Ratno, yang kemudian kita akan diskusi lagi ya dengan Kang Firman. Ya, saya kira ini kita tidak perlu perkenalan ya, tiap kali sesi kita ada perkenalan. Saya kira sudah familiar dengan Kang Firman gitu ya. Hari ini temanya adalah diskusi tentang proses pembangunan di masyarakat. Gitu Kang Firman. Iya, iya, iya. Nah, kita tinjau dari dampak-dampaknya, kemudian bagaimana tinjauannya secara hukum. Ya. Nah, itu yang harus kita tahu sebagai masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat jangan merem atau buta terhadap hukum gitu kan. Jangan sampai kita hidup di masyarakat kemudian kita hanya sebagai yang melihat saja gitu tanpa tahu, karena masyarakat itu sangat vital sekali dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik gitu ya Kang Firman ya. Nah, narasumber kita hari ini tetap Kang Firman. Silakan Kang Firman. Ya, terima kasih Bu Isdi. Terkait dengan proses pembangunan. Proses pembangunan itu berarti di mana pembangunan itu sedang dilaksanakan. Berlangsung ya, Ya, pada berlangsung, saat ya. gitu ya. Artinya di situ kalau kita melihat dari sisi hukum lingkungannya, karena pembangunan itu kan kalau dulu sudah saya sampaikan adalah pra, proses, dan pasca. Ya. Nah, kalau pra itu berarti bagaimana administrasinya kan itu, dan izin-izinnya itu sudah memenuhi atau belum kan begitu. Kalau proses itu biasanya yang terjadi karena dengan adanya pembangunan tersebut sehingga berdampak kepada lingkungan sosial masyarakat. Iya. Misalkan kalau pembangunan hari ini yang terjadi itu biasanya dengan proses aksesnya atau di sini kita katakan jalannya lah ya. Jalan untuk dalam pembangunan tadi itu. Ya. Karena kan ketika kita membangun suatu tempat otomatis butuh akses untuk menuju pembangunan tersebut kan. Betul. Mengirim material, proses dan sebagainya. Nah, biasanya ini yang kadang tidak bisa atau tidak pernah dijamah atau tidak pernah kita diskusikan atau hari ini kita keluhkan. Ya. Padahal masyarakat sekitar yang berdampak dari proses pembangunan itu kan berdampak nyata. Ya, fakta nyata. Ya, pasti itu. Ya, secara ekonomi jelas. Ya. Akses akan terganggu kan gitu. Ya. Secara lingkungan jelas dia tidak nyaman kan begitu. Secara kehidupan mungkin dari sisi aspek sosial masyarakat jalan akan rusak kan begitu. Nah, aspek inilah yang harus menjadi ada kompensasinya. Nah, kadang kompensasi ini tidak pernah dibahas dan tidak pernah dilindungi oleh hukum tersebut. Oh. Nah, ini yang kadang dalam pelaksanaan itu tidak pernah dijamah atau tidak pernah terpikirkan gitu, masyarakat ya. Sehingga kadang faktor ekonomi misalkan gini, dengan adanya pembangunan di satu tempat otomatis kan akan menutup akses tersebut. Kemudian ada yang jualan, bagaimana dengan yang jualan tersebut? Apakah perekonomian akan berlangsung? Padahal dia juga butuh makan ya kan? Ya. Butuh kehidupan, otomatis dari sisi aspek ekonomi dia terganggu. Dengan adanya pembangunan tersebut dari sisi aspek akses untuk dia beraktivitas mobilitas dia sehari-hari juga akan terganggu. Karena dengan pembangunan tersebut jalan akan rusak, bisa jadi. Kemudian pola-pola sosial masyarakat juga tidak bisa mengakses dalam konteks masyarakat itu bisa menggunakan jalan itu untuk sehari-hari. Nah, ini harus ada kompensasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini korporasi atau dalam hal ini badan hukum ataupun perorangan tadi. Saya katakan korporasi itu apa? Korporasi itu adalah memang dia murni yang dia memang mencari suatu keuntungan dari konteks bisnis tadi itu. Ya, ini namanya korporasi. Baik itu badan hukum ataupun dia perorangan. Itu namanya korporasi. Jadi gini kan, Mas. Ya. Artinya ketika ada pembangunan, ya, itu berarti, mohon maaf kan, ya, kalau bahasanya agak kasar ya. Itu merampas kemerdekaan pemakai jalan sebelumnya gitu ya? Iya, pada intinya secara tidak langsung ya,
jadi masyarakat itu masa terganggu toh. Iya. Secara sosial masyarakat, secara ekonomi itu kan terganggu. Maka harus ada kompensasinya dalam Terhadap konteks masyarakat itu. iya terhadap masyarakat. Harus itu. Ya untuk memberikan keadilan, Oh, gitu. Ya, ya. untuk memberikan suatu kepastian dalam pembangunan itu. Karena pembangunan itu kan keuntungannya dapatkan dari korporasi tadi kan. Oh, gitu ya. Artinya kan jangan sampai ada suatu pembangunan tadi itu kita ini kepinginnya kita dapat untung pribadi hari ini, tapi kita menafikan kepentingan umum yang lainnya. Itu namanya sistem liberal dan itu korporasi yang istilahnya kapitalismenya tinggi. Oh, Kapital. gitu. Jadi orang-orang kapital yang ingin menguasai itu tapi tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Salah satunya itu. Karena itu kepentingan pribadi Ya, mendapatkan untung ya. gitu ya. Jadi di sini nilai kepastian dan nilai keadilan bagi masyarakat tidak terpenuhi. Nah, terus kalau gitu-gitu misalnya Kang Firman ini apa namanya nek pengembang wah saya merasa rugi nih dengan gini-gini. Itu Yaitu sebenarnya gini, termasuk resiko atau gimana? resiko kita membangun dalam satu tempat atau daerah Ya. yang terpencil ataupun daerah yang istilahnya ingin dibangun untuk supaya menjadi daerah yang majuan gitu. Itu Ya. resiko. Maka dari itu hari ini kalau kita menafikan masyarakat sekitar, otomatis masyarakat sekitar itu akan secara ekonomi dan dampaknya dalam proses pembangunan ini kan akan terganggu. Itu dalam prosesnya loh ya. Belum pasca itu. Kalau pasca itu kan tadi kemarin sudah kita utarakan terkait dengan itu kan panjang nanti. Ada masalah alam dan lain sebagainya, sosial dan sebagainya. Tapi proses pembangunan ini berdampak pada konteksnya hari ini yang kemudian masyarakat ini butuh pembiayaan, butuh kehidupan yang secara tidak langsung dia tidak pasti dalam mendapatkan mata pencariannya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya apa? Perlu dilakukan upaya-upaya memberikan kompensasi terhadap masyarakat sekitar itu. Oh, Itu adalah kesepakatan antara pihak yang terkait dengan masyarakat sekitar. Gitu. oke. Ya, jadi kita seharusnya kita meninjau dari mulai perannya gitu kan, pada juga kemudian pada saat gitu. Ya. Kan. Artinya di situ ada dampak itu ada dampak negatif gitu ya. Dampak positifnya itu kadang-kadang kami merasa ini di masyarakat ini kok dampaknya kok sedikit sekali gitu. Ada pengalaman juga karena set plan-nya nggak jelas, kemudian pasca pembangunan itu menjadi masalah ya nanti masalah. Dan kadang itu tidak selesai gitu, sampai waktu yang tidak pernah ditentukan gitu. Itu kan masalah gitu. Nah, kemudian dampak dari pembangunan tersebut dan ada hambatan ekonomi, ada merampas kemerdekaan pengguna fasilitas umum yang ada di tempat tersebut gitu. Nah, terus ini gimana ya baiknya untuk mengatasi atau untuk apa ya, kalau kita itu jogo-jogo itu apa? Jaga-jaga untuk mengatasi supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Ya, itu bagaimana masyarakat harus bagaimana itu? Jadi gini, memang hari ini pembangunan kita itu tidak ramah lingkungan. Oh gitu, Iya. bisa. Jadi gini, set pertama perencanaan kita kadang ada yang loss. Loss itu maksudnya lupa oh, gitu. Atau dilanggar. Iya. Karena pada intinya ketika kita membangun itu harus ada pra-nya kan. Pra itu perencanaan tadi yang kemudian syarat-syarat dan izinnya itu harus terpenuhi berdasarkan aturan hukum yang sudah ada. Hukum khususnya pelindungan lingkungan tadi itu. Yang kedua, proses tadi. Kadang proses ini yang tidak pernah dijadikan parameter dalam pembangunan. Oh, jadi iya. bangun setelah ada izinnya bangun aja. Oh, gitu. Tapi dampak proses pembangunan itu nggak pernah dilihat. Oke. Itu bentuknya apapun, infrastruktur, pembangunan perumahan atau apapun itu nggak pernah dilakukan. Sehingga ini lingkungan sosial masyarakat ini terganggu karena lingkungan sosial ya. Yang kedua pasca itu sama sekali tidak pernah dilakukan suatu
proses pelindungan terhadap lingkungan pasca itu, entah lingkungan sosial ataupun lingkungan alam ini. Maka itu dikatakan pembangunan yang gagal. Tidak bermanfaat, ya, merugikan gitu gagal kan? terhadap lingkungan khususnya, entah itu lingkungan iya. sosial ataupun alam. Itu sehingga prosesnya bagaimana? Maka dalam konteks pembangunan yang ada, idealnya kita harus melakukan upaya-upaya pemenuhan administrasi berdasarkan syarat dan ketentuan pra tadi, izin dan lain sebagainya. Harus ada satu itu. Yang kedua, konteks pelaksanaan tadi harus diupayakan supaya tidak terjadi masalah sosial yang berkepanjangan. Maka perlu ada kompensasi sebelum pembangunan itu, dampak yang akan terjadi itu mana aja. Kan begitu. Dampak yang akan terjadi di daerah mana aja. Dampak yang akan itu harus dipetakan. Itu menjadi zona pertama lah ya. Sebelum pembangunan. Ya, sebelum pembangunan proses. sudah. Ya, maka mereka akan dilakukan suatu komunikasi kan gitu. Karena mau pembangunan seperti ini, terus kompensasinya apa gitu dan lain sebagainya. Itu tapi nanti pelaksanaannya kan ada juga nanti masyarakat yang tidak yang mungkin tidak masuk zona 1. Masing bayar hari. Zona 1 itu yang sudah tadi terdata dan dia dianggap sebagai dampak yang langsung terkena, ya. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat yang juga terkena gitu loh. Secara langsung dan langsung juga, tapi tidak terdata dalam zona 1 tadi. Oh gitu ya, di wilayah ya, ya. Maka caranya dilakukan upaya-upaya apa lagi? Ya komunikasi lagi, karena pembangunan kan tetap harus berlanjut ketika ingin selesai kan gitu. Oh. Itu jadi ada kompensasi lagi ke situ. Karena apa? Tujuannya supaya ada kepastian terhadap lingkungan sosial masyarakat tersebut. Itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai misalkan kita ingin membangun ataupun ingin mengembangkan suatu daerah tersebut. Itu satu yang harus kita lakukan hari ini tuh. Ditengahi siapa? Ditengahi oleh tokoh masyarakat ataupun pejabat yang berwenang di situ. Jangan sampai pejabat yang berwenang main di penderitaan masyarakat. Karena kan hari ini kan kita tahu dari presiden sampai kepala desa itu kan semua dipilih oleh rakyat kan. Nah inilah yang harusnya mereka bisa mengayomi semuanya. Oh gitu. Artinya dia mendapatkan jabatan itu kan tujuannya untuk menjadi pemimpin. Maka dinamakan rakyat. Ro'iyah itu adalah yang dipimpin. Jadi rakyat itu yang memimpin. Sebenarnya bukan pemimpin. Bukan pemimpin yang memimpin rakyat gitu. Ya, tapi rakyat yang memimpin sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Jadi hari ini kita pakai sistem demokrasi, mau tidak mau otomatis hari ini harus mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar. Oh gitu. Jadi gini Kang Firman ya. Tadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat ya untuk menjadi bawahannya rakyat paling enggak gitu ya. Artinya kan pemimpin itu harus dapat menampung dan merealisasikan aspirasi dari masyarakat ya. Nah, kemudian itu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau dampak dari pembangunan itu ternyata tidak mensejahterakan masyarakat, berarti itu bagaimana Kang Firman? Ya berarti itu namanya pembangunan gagal. Gagal gitu ya. Gagal terhadap lingkungan. Saya katakan gagal karena hari ini tidak bisa mengakomodir lingkungan sosial. Oh gitu. Ingat ya, sobat, berarti itu namanya pembangunan gagal ketika ada pembangunan yang tidak bermanfaat dan tidak berpihak kepada masyarakat, baik jangkanya pendek maupun jangka panjang gitu ya. Maka kalau kita melihat dari sekarang belum ada dampak ini, tapi sudah mengakomodir. Tapi kita lihat 20-30 yang tahun yang akan, berarti kalau ada bencana alam ataupun apa terkait dengan pembangunan yang ada, berarti pembangunan itu adalah pembangunan gagal. Waduh, ini para sobat semua atau para warga semua ini harus perlu perhatikan gitu kan. Jangan sampai kita ini di masyarakat tuh hanya manut-manut saja. Kalau kita itu hanya manut-manut saja itu kan jadi masalah nih kan gitu. Dimana kita tuh sebagai seorang masyarakat, kemudian kita hidup di situ gitu ya, dan kemudian setelah ada pembangunan kita tidak pernah berpikir ya ada pembangunan, kemudian itu cuman serapannya sekian persen sedikit saja kepada masyarakat ya,
tapi dampaknya tentu saja akan meluas ya, kemudian itu akan menyisakan banyak masalah tentu saja. Maka dari itu kan kita harus berhati-hati dalam menentukan pembisnis atau pengembang atau orang yang akan membangun di wilayah kita. Itu Kang Firman ya. Iya, Nah, gitu. itu. Nah, terus diskusi hari ini itu ya, itu kita sambung part berikutnya. Paskanya sampai sini dulu Kang Firman. Iya. Nah, kita part berikutnya atau bagian berikutnya kita sambung bagian berikutnya. Masih tetap dengan Kang Firman ya. Jadi narasumber tetap kita tetap Kang Firman, sampai kapanpun tetap Kang Firman. Karena beliau adalah orang yang paham terhadap hukum dan ahli terhadap hukum ya. Sepak terjangnya sudah sampai kemana-mana, baik pemerintah, baik personal gitu Kang ya. Nah, itu sudah paham lah terhadap permasalahan hukum yang ada di Indonesia ataupun di daerah kita. Nah, sampai sini dulu. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas perhatiannya. Maka saya sudahi diskusi pada sesi ini. Terima kasih. Salam angkringan Ratno.